Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima datang Pak Ardiansyah. Terima kasih Pak De. Terima kasih teman-teman yang sudah kembali hadir di channel Pak De Production. Seperti janji saya sebelumnya, kita akan membuka playlist baru kelas online kepabeanan. Udah datang nih hadir narasumber kita yang kemarin kita kenalkan yang CV-nya berlembar-lembar, Pak Ardiansyah. Oh, datang nih, Pak. Ya, terima kasih. Selamat datang. Terima kasih Pak De. Kemarin kami buka CV Bapak tuh berlembar-lembar, Pak. Di tengah kesibukan Bapak sebagai ASN pertama, yang kedua sebagai dosen pengajar, terus di organisasi Bapak aktif, Bapak mau meluangkan waktu, saya mengucapkan terima kasih, Pak. Ini juga kehormatan ini ya. Bisa tampil di Pak De Production ya. Ditonton ribuan ya. Amin. Kalau channel saya itu cuma hitungan jari ya. Karena kemasannya kurang bagus ya. Tapi 1.000 pun dari satu jari, Pak, satu-satu gitu kan. Sejuta langkah dimulai dari langkah pertama. Terus kalau dilihat Bapak dari CV-nya juga, Pak, kan kita berdasarkan CV, pengalaman mengajarnya udah luar biasa. Saat ini sedang sibuk kandidat doktor, Pak ya. Kemarin saya perkenalnya dokter karena jarang menyebut doktor, Pak. Jadi salah. Dokter tuh singkatannya mondok di kantor. Oh. Bapak masih berkenan untuk datang ke sini, dan karena audiens kita, subscriber kita adalah teman-teman di luar kepabeanan, Pak. Ya. Kemungkinan teman-teman ini akan bertanya hal-hal kepabeanan yang sangat mendasar. Nggak apa-apa nih, Pak, Bapak yang sudah biasa mengajar di tempat yang tinggi, Bapak biasa diklat di luar negeri, terus mau down to earth ini, Pak. Nggak masalah, Pak. Siap. Nggak masalah, alhamdulillah. Pak Ardiansyah pertama mau meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau. Yang kedua, beliau walaupun kelasnya udah expert nih kemana-mana, tapi berkenan untuk membuat kurikulum dari nol nih untuk kita semua nih. Insya Allah ini menjadi amal jariah. Pak, saya sambil minum. Oke. Izin ya. Wah, Bapak mau nuang sendiri atau dituangin? Ini espresso apa nih? Wis, ini dari Zimbabwe, Pak, kopinya, Pak. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamunya minum sendiri, mohon maaf, ngambil sendiri. Ini kami jauh-jauhan karena physical distancing. Pak, sore ini kira-kira kita ingin share tentang apa nih, Pak Ardiansyah? Ini yang dasar dulu kali ya, apa itu bea cukai? Apa itu bea cukai? Ini cuman menceritakan tugasnya. Gitu ya. Visi misi. Ini menceritakan aja, Pak. Yeah. Dulu yang kenal bea cukai dulu itu sekitar di bawah tahun 2000-an lah, Pak. Yang tahu bea cukai hanyalah orang-orang yang berhubungan dengan bea cukai, eksportir, importir gitu. Kemudian agak berubah ketika, kalau Bapak ingat, kebijakan membayar fiskal 1 juta untuk orang keluar negeri dihapuskan, ingat ya, ya? Jadi sekitar tahun 2007 lah mulai dihapuskan, orang mulai keluar negeri, Pak. Ditambah penerbangan murah. Terus ditambah lagi sosial media, orang akhirnya pada berlomba-lomba menjadi traveler, ya kan, Pak? Nah, orang udah mulai sering nih keluar negeri ketemu bea cukai di bandara. Bertambah lagi ketika online meledak, adanya orang bisa belanja ke luar negeri, e-commerce. Zaman dulu kan harus pakai kartu kredit segala macam, susah. Sekarang udah banyak. Akhirnya bayangan teman-teman rata-rata namanya bea cukai itu yang ketemu di bandara, sama yang menahan barangnya di kantor pos gitu. Biang kerok lah. Biang kerok. Nah, kesempatan ini boleh dong, Pak, share apa sih sebenarnya bea cukai itu? Oke, teman-teman, nanti ada slide yang ditampilkan di video ini. Ini kami menggunakan laptop. Oke, silakan Pak Ardiansyah. Mungkin kalau dari saya ya, untuk bea cukai itu pengertiannya ya karena
background saya dari pengajar gitu ya, dari hukum ya, kita kembali dulu ke pengertiannya gitu ya. Pengertiannya yang ada di dalam peraturan gitu ya. Ada di dalam peraturan. Itu nanti teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Kepabeanan ya. Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 1 gitu ya. Undang-Undang Kepabeanan itu tahun berapa ya Pak nomor? Undang-Undang Kepabeanan itu udah muncul pertama kali tahun 95 ya kan. Tahun 95. 95. Nah, itu kita belum ini ya, belum masuk bea cukai itu ya. Undang-Undang Kepabeanan pertama kali Tahun dibuat 95. tahun 95 nomor 10 ya Pak. Nomor 10. Kemudian sekitar 10 tahun kemudian ya, tahun 2006 dirubah lagi perubahan kedua, yaitu perubahan pertama ya, Undang-Undang nomor 17 tahun 2006. Ada revisi pertama. Ada revisi. Baru pertama kali revisi ya. Dan iya. Jadi sebelumnya itu masih pakai ordonansi bea itu kan. Ordonansi bea ini undang-undang peninggalan Belanda. Iya. Nah, baru kemudian di tahun 95 lah kita bisa mengganti dengan undang-undang produk nasional ya. Udah diakui nih. Memang agak telat gitu ya. Agak telat. Beda dengan pajak. Pajaknya dari tahun 1983 dia sudah punya yang namanya paket undang-undang perpajakan kan. Mulai dari ketentuan umum perpajakan, undang-undang PPN, undang-undang PPH gitu. Kalau kita tadi bea cukai menggunakan apa? Ordonansi bea. Bedanya apa ordonansi dengan? Jadi ordonansi itu istilah hukum di zaman Belanda gitu ya. Karena kan ketika kita merdeka itu tidak seluruh kita bisa langsung membuat undang-undang ya, maka berdasarkan aturan peralihan ya. Aturan peralihan di Undang-Undang Dasar 1945 ya, semua ya kan undang-undang peninggalan Belanda dialihkan menjadi undang-undang nasional ya. Salah satunya yaitu ya ordonansi bea itu ya. Ordonansi bea. Iya. Baru kemudian di tahun 2005 inilah tonggak 1995 ya. 1995 tonggak adanya undang-undang baru di bidang kepabeanan. Salah satunya adalah definisi dari kepabeanan itu ya dirumuskan di situ ya. Nanti bisa lihat di slide ya. Nah, ini definisi resminya, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan. Jadi memang dari namanya aja, dari definisinya sudah berbentuk pengawasan jadi ya. Nah, pengawasan terhadap apa? Terhadap lalu lintas barang. Ya, jadi memang bea cukai itu sudah ditugaskan gitu ya oleh undang-undang ya, amanah dari rakyat ini kan untuk mengawasi lalu lintas barang gitu. Maaf Pak, kalau tadi undang-undangnya adalah undang-undang pabean ya. Sementara kalau kita tahunya kan bea cukai. Berarti dua hal yang berbeda. Betul. Ada lagi satu yang namanya cukai. Oh, cukai. Nah, ini mau kita bahas bareng-bareng atau kepabeanan dulu Pak? Kepabeanan dulu. Cukai sedikit aja kali ya. Cukai sedikit. Sedikit aja. Jadi memang ada kepabeanan, ada cukai ya. Nah, ini memang dua tugas yang diemban oleh satu direktorat, yaitu Direktorat Bea dan Cukai. Jadi bea itu adalah kaitannya dengan tadi kepabeanan, pengawasan terhadap lalu lintas barang dan juga pemungutan bea masuk dan bea keluar itu ya. Nah, kalau cukai, itu kepabeanan. Karena kalau cukai itu nanti kaitannya dengan pungutan negara ya, yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Ya, jadi barang-barang tertentu itu yang intinya adalah konsumsinya dikendalikan atau diawasi ya, kemudian juga pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif ya, dan juga perlu adanya pembebanan pungutan negara atas pemakaian tersebut. Intinya seperti itulah. Ini sebenarnya menyarik Pak cukai. Kalau tadi ada tren orang akhirnya tahu kepabeanan semenjak ada traveler, semenjak adanya e-commerce. Nah, cukai ini juga menjadi booming semenjak kemarin VAPE Pak. VAPE itu ya. VAPE. Tapi teman-teman, ini akan kita ulas di kelas berikutnya ya Pak ya, terkait cukai. Kita hari ini saya pengen nanya-nanya nih tentang pabean ini ya. Apa aja lah, siap lah. Kalau yang bisa ya, nanti kalau nggak bisa kita cari lah. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung aja di kolom komen, nanti kita bahas lagi. Oke Pak, kita kembali ya Pak ya ke konsep kepabeanan, karena tadi di definisinya adalah pengawasan ya yang di merah-merah ini, sehingga utamanya memang itu Pak ya. Betul ya, jadi memang kalau secara filosofis ya juga tadi berdasarkan
aspek legal ya, peraturan undang-undang itu adalah pengawasan gitu ya. Pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk maupun yang keluar ya. Tapi kemudian ya kalau kita lihat di undang-undang kepabeanan gitu ya, terutama di bagian penjelasannya ya, di bagian penjelasannya termasuk di muka dimahnya, di situ juga ada tugas-tugas lain ya dari kepabeanan yang itu tujuannya adalah untuk mendukung perekonomian ya, yaitu industrial assistant ya, dan juga tugas yang kedua yaitu dalam rangka industrial assistant dan juga memberikan pelayanan gitu ya. Nah ini ya, jadi selain fungsi utama tadi sebagai pengawasan gitu ya, pengawasan itu kan dia menghimpun penerimaan negara ya. Jadi unsur bea masuk ada di situ ya. Jadi barang-barang yang impor itu dipungut bea masuknya, sedangkan barang ekspor dipungut bea keluarnya. Di situ juga ada nanti pajak dalam rangka impor ya. Juga kemudian juga melindungi masyarakat ya dalam hal masuknya barang-barang yang dilarang atau yang dibatasi, ya lartas lah, misalnya narkotik ya kan. Oh, itu termasuk tugas bea cukai dalam rangka melakukan pengawasan dan juga melindungi masyarakat. Kemudian tugas berikutnya gitu ya adalah melakukan tadi yang saya bilang industrial assistant, yaitu mendukung industri dalam negeri ya, dan juga memfasilitasi perdagangan. Dan ini mungkin yang jarang dipahamin gitu ya. Jarang dipahamin. Saya juga mau nanya tadi sebenarnya, Pak. Bapak udah tahu aja, saya juga belum paham nih, Pak. Yang serem-serem yang galak-galak. Ada sebenarnya itu. Iya. Ini menghimpun penerimaan negara, berarti memungut bea masuk ya, Pak ya, dan juga pajak di situ ya, Pak ya. Pajak termasuk cukai juga tentunya ya. Pajak, cukai ya. Pajaknya itu adalah PPN ya, PPN impor. Kemudian PPH ya, PPH pasal 22. PPH pasal 22 itu adalah PPH yang dikenakan terhadap transaksi impor ya, transaksi impor. Ada juga ekspor. Jadi ekspor juga ada yang dikenakan PPH pasal 22, yaitu ekspor barang tertentu. Nanti kita bisa lihat ya, kalau tidak salah itu barang-barang pertambangan ya. Sebentar, kalau impor tadi hampir semua barang masuk itu berarti ada pungutan itu ya, Pak ya? Hampir semua, tapi ada yang dikecualikan juga ya. Ada yang dikecualikan dari PPH pasal 22, misalnya impor barang kiriman. Nanti kita bisa masuk situ ya. Barang kiriman. Nah, barang ini yang kiriman, menarik teman-teman yang suka belanja e-commerce itu. Jadi kebijakan terbaru itu tidak dikenakan PPH pasal 22. Oke. Hanya bea masuk dan PPN saja. Ini bocoran untuk kurikulum berikutnya, Pak. Kurikulum berikutnya, Pak. Pada intinya pinter-pinternya ini aja lah, Pak Dehan menggali lah. Pada intinya teman-teman, seluruh barang yang masuk itu pada dasarnya semuanya ada pungutannya, Pak ya. Ada pungutannya, tentang bea masuk dan pajak. Pajaknya tadi ada beberapa PPN, PPH dan PPN BM ya. Pajak penjualan barang mewah. Barang mewah itu untuk barang-barang dengan spesifikasi merah. Namun ada juga pungutan itu bisa dikecualikan. Nah, itu nanti kita bahas di berikutnya. Terus yang ekspor tidak semuanya, Pak ya, kalau ekspor ya? Ekspor tidak semuanya. Ekspor itu memang hanya produk-produk tertentu aja yang dikenakan bea keluar ya. Bea keluar itu biasanya yang dikenakan itu adalah terkait dengan hasil hutan ya. Hasil misalnya CPO ya, CPO sawit, kemudian sawit ya, biji kakao ya, hasil kemudian juga hasil pertambangan. Tujuannya adalah untuk melakukan hilirisasi gitu ya. Hilirisasi. Jadi biar ada nilai tambahnya yang diekspor gitu ya, sehingga di situ menghasilkan dampak perekonomian yang luar biasa, lebih bagus lah. Lebih bagus. Intinya negara pengen yang diekspor ini ada nilai tambahnya, sudah diolah di dalam negeri gitu ya. Untuk barang-barang yang bisa belum juga diolah, untuk menjaga stabilitas harga juga ada juga ya. Menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Ketika agar pasokan di sini dicukupi terjaga, dulu, terjaga baru di ekspor ke luar negeri. Nanti itu juga kita bahas lebih lanjut lagi. Ini kita menyeluruh. Terus melindungi masyarakat nih, Pak. Melindungi masyarakat nih kayak memang bea cukai polisi juga, Pak, melindungi masyarakat nih. Jadi kalau bisa dibilang bea cukai itu polisinya perdagangan internasional ya. Polisi perdagangan internasional.
Dan Pantes itu sudah pakai senjata itu ya? pakai senjata. Itu salah satu kewenangan itu kewenangan bea cukai di Undang-Undang Kepabeanan kalau nggak salah pasal 75 tuh nanti. Pasal 75. Dilihat aja. Iya. Diberikan kewenangan untuk menggunakan sarana berupa senjata. Ya, dan juga kapal patroli. Melindungi masyarakat. Melindungi itu seperti apa, Pak? Melindungi benar-benar melakukan proteksi gitu ya. Sebenarnya sih mulai dari barang itu masuk ke dalam daerah pabean gitu ya. Nanti kita masuk ke daerah, nanti kita bahas tentang daerah pabean gitu ya. Daerah pabean tuh kalau nanti kita bahas panjang, intinya memasuki wilayah Indonesia. Memasuki wilayah Indonesia. Ya, itu daerah, di dalam secara umum seperti itu, tapi secara undang itu mengatakannya daerah pabean ya. Daerah pabean. Customs area ya. Custom area daerah pabean. Jadi wilayah Republik Indonesia gitu ya. Itu kita sebagai bea cukai kok bea cukai wajib melindungi itu, Pak. Wajib melindungi. Ya. Padahal masuknya kan banyak, Pak. Ada yang dari laut tuh. Betul. Ada yang lewat pesawat ya. Betul. Ada yang lewat kapal. Ada juga perbatasan dengan Malaysia, dengan Papua Nugini Timur itu kan perbatasan juga, Pak. Iya. Itu punya kewenangan berbeda-beda dan tindakannya berbeda-beda juga, Pak. Jadi secara yuridis gitu ya, secara yuridis itu memang pengawasan itu dimulai sejak masuk ke dalam daerah pabean ya. Nah, tapi kan karena daerah pabean kita ini sebagian besar ya berbatasan dengan laut ya, mungkin 90% kali ya. Perbatasan daratnya kan cuma beberapa ya. Perbatasan darat cuma sebagian besar dikelilingi oleh laut. Nah, maka memang secara de facto gitu ya, secara de facto nanti ada yang namanya kawasan pabean. Nah, ada lagi ya kawasan pabean. Itu tempat untuk dilaksanakannya pemenuhan kewajiban kepabeanan. Nah, di situ tuh ada petugas bea cukai, ada kantor bea cukai, ada tempat pemeriksaan bea cukai, ada tempat penimbunan sementara. Nah, itu sebenarnya sih pelabuhan lah gitu ya. Pelabuhan atau bandara. Karena nggak mungkin bea cukai di garis teritorial ya, di tengah-tengah laut itu ya kan, memeriksa barang ya kan. Nah, itulah. Jadi kalau diilustrasikan tadi yang disampaikan oleh Pak Ardiansyah, karena perbatasan kita karakteristiknya beda-beda ya, Pak ya. Untuk volume barang-barang yang besar, akhirnya dibentuklah kawasan pabean. Kawasan pabean. Di situ kayak tempat transit barang-barang yang belum terpenuhi untuk custom clearance lah istilahnya. Untuk custom clearance, untuk pemberitahuan pabean. Karena penyelesaian kita orang umum, Pak. Jadi bahasanya bahasa umum, Pak. Jadi itu fungsi yang kedua lah itu ya. Tapi kalau misalnya barang itu barang berbahaya, bea cukai berhak tuh, Pak, untuk langsung menindak walaupun belum masuk ke situ, Pak. Belum masuk mana? Belum masuk ke kawasan pabean. Kawasan pabean. Nah, ini ya. Jadi memang di sini ada fungsi yang bersifat preventif ya. Preventif itu artinya mencegah gitu ya. Dan ada yang fungsi yang bersifat enforcement ya, penindakan gitu ya. Penindakan. Tadi yang saya katakan kalau dia itu masih di daerah pabean gitu kan, masih di daerah pabean, sebenarnya itu merupakan fungsi preventif gitu ya, fungsi mencegah gitu ya. Jadi ketika nanti ini kan biasanya kaitannya nanti dengan kapal-kapal ya, dengan kapal-kapal yang masuk ke dalam daerah pabean yang masih di laut gitu kan. Nah, di situ bea cukai memiliki kewenangan untuk memeriksa ya sarana pengangkut ya, dan juga memeriksa dokumen pengangkutan gitu ya. Nanti teman-teman kenal yang namanya manifest gitu ya. Nah, di situ akan dicek gitu ya, manifestnya itu diberitahukan ya apakah sama dengan barangnya gitu ya. Itu bisa saja diperiksa di daerah pabean gitu ya. Artinya belum masuk ke dalam kawasan pabean. Jadi kewenangan bea cukai ya di dalam daerah pabean itu punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Tapi memang untuk custom clearance-nya gitu ya. Jadi bedakan custom clearance itu pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean gitu ya. Pemberitahuan pabean yang digunakan oleh importir ya, oleh importir untuk mengeluarkan barangnya dari kawasan pabean. Disitulah nanti bisa bea cukai melakukan penindakan gitu ya, terutama penindakan terhadap importirnya. Tapi di tengah laut pun misalnya tadi belum ada custom clearance, kemudian di situ ada pelanggarannya dalam bentuk berbahaya, membawa barang berbahaya yang tidak diberitahukan di manifest. Nah,
itu kan dilakukan juga penindakan, artinya nanti kapalnya itu akan ditangkap gitu kan, nahkodanya atau orang-orang yang terkait dengan itu ya kan dilakukan proses hukum gitu. Kalau saya bayangkan tadi Pak, berarti semua barang yang masuk ke Indonesia, daerah Indonesia itu daerah Pabean ya, Indonesia itu kan Bea Cukai berhak untuk melakukan pengawasan. Betul. Untuk barang-barang yang menggunakan sarana pengangkut itu berarti kayak akomodasi ya Pak ya? Akomodasi. Kalau itu barang-barang kontainer berarti pakai kapal. Kalau ini pesawat pun ada kargonya juga. Atau mungkin mobil kalau dia di perbatasan darat ya. Perbatasan istilahnya apa? Lintas batas, pos lintas batas, PLB. Jadi kalau di tengah laut itu mereka akan memberitahukan pabeannya, pemberitahuan importasinya saat sudah masuk ke kawasan pabean. Betul. Tapi apabila di tengah jalan masih bisa di saja. laut, nah mereka melakukan kejahatan atau kita menganggap dia melakukan pelanggaran bisa ditindak oleh Bea Cukai ya. Oh gitu. Jadi pengawasannya gitu teman-teman. Selama masuk ke dalam wilayah Indonesia, NKRI, yaitu garis teritorial ya. Garis teritorial itu berdasarkan UNCLOS. Ya, ini tambahan materi lagi ya. Itu 12 mil dari garis pantai terluar yang menghubungkan ya pulau-pulau terluar. Nah, nanti kita bahas lagi. Daerah Pabean apa sih itu? Karena ini teman-teman lagi konsen apa sih Bea Cukai itu? Nanti bingung. Tenang teman-teman. Dosen kita semangat ini. Jadi intinya Bea Cukai melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk ataupun keluar. Kalau dia barang besar berbentuk kargo bisa menggunakan sarana pengangkut yaitu kapal atau pesawat. Ketika barang intinya kan mengawasi barang ya Pak ya. Siap, barang memang Bea Cukai itu barang. Barang yang dibawa penumpang pun berarti Bea Cukai juga mengawasi. Berarti kayak yang di TV-TV itu bawa narkotik ditangkap itu Pak. Iya itu salah satu tugas Bea Cukai juga itu ya, dan memang itu yang banyak menjadi sorotan gitu kan. Iya. Itu lewat istilahnya lewat barang bawaan ya. Barang bawaan yang kalau mau nempel di badan maupun yang di jinjing ya Pak ya. Macam-macam kan modusnya kan. Terus paket-paket pos itu juga ya Pak ya, berarti termasuk paket-paket pos. Pengawasan Bea Cukai juga tuh Pak. Masuk barang kiriman istilahnya ya. Barang kiriman. Barang kiriman itu ada dua ya, barang kiriman pos atau barang kiriman yang melalui perusahaan jasa titipan PJT ya. Luar biasa, dari melindungi masyarakat aja penjabarannya sudah panjang nih Pak. Nanti akan kita bahas juga Pak. Siap. Kemudian memfasilitasi perdagangan. Nah ini mungkin ya. Emang Bea Cukai apa sih Pak? Kok ngasih ada fasilitas gitu ya? Iya Pak. Ngasih kredit ya. Nah itu makanya harus dipahami tadi dari fungsi pertamanya dulu ya. Fungsi pertama tadi kan pengawasan ya. Salah satunya adalah memungut pungutan negara. Jadi setiap barang yang masuk ke daerah Pabean itu ya defaultnya ataupun secara umum gitu ya harus membayar pungutan. Nah tapi kemudian dalam rangka memfasilitasi, maka di sini ada pengecualian, ada fasilitas-fasilitas yang diberikan ya kan kepada masyarakat tertentu ya. Biasanya ini adalah kaitannya dengan kepentingan ekspor gitu ya. Nah, jadi tujuannya misalnya impor untuk keperluan ekspor. Nah, ini nanti dikasih fasilitas. Nanti kita lihat banyak sekali fasilitasnya ya. Enggak, bahasa umumnya kenapa harus dikasih fasilitas, Pak? Untungnya ini kan berarti fasilitas itu kalau Bapak sampaikan tadi berarti dia kewajiban untuk membayar defaultnya tuh hilang kan? Dimodifikasi lah. Akhirnya ada pembebasan. Negara rugi dong, Pak. Betul. Terus kerugian itu dibayar apa? Nah, itu kan tujuannya kan untuk menstimulasi ya, istilahnya menstimulasi gitu ya. Kita kan kalau di dalam perpajakan itu istilahnya tax expenditure, sama lah kayak gitu ya. Jadi ada belanja perpajakan di mana pajak itu termasuk Bea Cukai juga ya. Istilahnya menangguhkan gitu ya, menangguhkan penerimaan tapi untuk nanti kedepannya mendapatkan penerimaan yang lebih besar gitu ya. Contohnya kan misalnya di Bea Cukai itu salah satu fasilitas ya, maksudnya fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor ya, KITI. Kemudahan impor tujuan ekspor. Jadi, tujuannya itu biar ekspor itu menjadi
lebih mudah gitu kan, menjadi lebih mudah, menjadi lebih terangsang ya, terangsang ya, karena bahan baku impornya diberikan pembebasan gitu. Nah, gitu kan. Ya. Nanti kan dari ekspor itu kan akan menghasilkan devisa tentunya ya. Nah, dari devisa itu kan akan mengenerate bentuk pengeluaran lah, bentuk pemasukan negara yang lebih besar, misalnya tentunya bukan dari biaya masuk ya, dan dari PPH, dari pajak penghasilan kan. Kalau eksportirnya nanti banyak ya kan, devisa hasil ekspornya banyak, tentunya PPH-nya menjadi banyak, tentu juga menggerakkan perekonomian ya kan, tenaga kerja. Pabrik itu ya Pak ya? Pabrik. Luar biasa. Itu contohnya ya. Tadi saya masih bingung tuh, Ya. kok ekspor, impor tidak dipungut, kok bisa ekspor, untuk siapa? Ternyata merangsang industri itu Pak ya, pabrik-pabrik ya. Pabrik. Makanya fasilitas itu kan ya untuk objek dan subjek tertentu gitu ya. Ya meskipun penerimaan negara akhirnya Di awal mungkin hold ya, tertunda lah gitu ya, Tertunda. tertunda. Tapi nanti secara makro ya, secara keseluruhan akan menghasilkan dampak yang lebih bermanfaat gitu untuk penerimaan negara. Iya, kalau pabrik ini kan berarti ada yang kerja di situ, Betul. ada yang subkonnya Pak, Responnya. terus security segala macam, orang-orang kerja, terus yang jauh-jauh ada kos-kosan di situ. Makro ya, ngelihatnya makro, tidak hanya saya pikir ya kamu bebas gitu aja. Ya, jadi teman-teman kalau nanti melihat ada pabrik, ada tulisan kemudahan impor tujuan ekspor ya. Atau kawasan berikat ya. Kawasan berikat. Ada juga kawasan berikat. Itu ekspor adalah juga. pabrik-pabrik yang diberikan fasilitas penangguhan ya Pak. Penangguhan itu Ada tidak penangguhan, dipungut ada dulu. pembebasan, nanti beda-beda itu ya. Ada. Intinya mendapat fasilitas, dia belum dipungut. pengembalian, Pak. ada juga pengembalian. Ada pengembalian yang dirangsang oleh negara, dalam hal ini Bea Cukai, agar mau melakukan produksi di Indonesia. Betul. Agar kita semua bisa memanfaatkan proses produksi itu dan kemudian akan diekspor. Ekspor inilah masuk devisa kita. Iya. Devisa masuk, rupiah terjaga. Rupiah terjaga. Baik banget loh Bapak Bea Cukai ini. Saya nggak ngebayangin Pak Bea Cukai. Kemudian ada fungsi keempat ya Pak ya, mendukung industri dalam negeri. Dalam negeri ini seperti apa ya Pak ya? Ya, contohnya itu tadi ya, karena kan di era industri di era perdagangan bebas ini gitu ya. Nah, terkadang kan memang di situ ada ketidakseimbangan gitu ya, Ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan ini kan memicu adanya korban gitu ya, adanya kerugian gitu ya di kalangan industri yang belum siap gitu ya. Biasanya ini adalah industri-industri kecil gitu ya. Ini persaingan. Maka memang salah satu peranan pemerintah gitu ya, peranan pemerintah itu bagaimana menyeimbangkan gitu kan persaingan ini gitu ya. Persaingan ini ya, misalnya nanti bea dan cukai itu bisa saja ya untuk dalam rangka mendukung industri dalam negeri gitu kan. Nah, misalnya mengenakan sejumlah istilahnya itu safety guard gitu ya. Safety guard atau bea masuk tindakan pengamanan gitu ya, untuk mengamankan industri-industri yang terancam gulung tikar gitu ya, karena serbuan importasi ya. Contohnya sekarang ini tekstil lah ya. Tekstil itu kan dikenakan bea masuk tindakan pengamanan agar industri tekstil dalam negeri bisa bersaing gitu ya. Dan itu memang diizinkan gitu ya, diizinkan oleh instrumen WTO gitu kan, sebagai sarana untuk melindungi dalam negeri. Mungkin juga harus izin-izin itu ya Pak ya, kalau masuk ke sini. Makanya saya pernah waktu itu mau beli handphone dari luar. Itu harus izin tuh. Katanya sekarang handphone itu harus dirakit di dalam negeri, itu salah satu bentuk mendukung industri dalam negeri. Betul. Juga mungkin apa ya? Itu kan nanti kaitan dengan Lartas itu ya. Oh, Lartas. Termasuk juga Lartas itu apa tuh Pak? Lartas itu singkatan dari larangan dan pembatasan. Jadi barang impor itu ada 3 sebenarnya. Ada yang dibebaskan ya kan, artinya tidak terkena Lartas. Ada yang dilarang itu artinya sama sekali nggak boleh. Benar-benar nggak boleh. Dan ada yang dibatasi itu artinya diatur tata niaganya. Ya, boleh, tapi dengan sejumlah izin atau persyaratan macam ya, beli kasut
sendal sepatu. Karena saya mau bagi-bagi kan ke tetangga. Di luar sana kan ada beberapa negara, China lah kan murah tuh, saya beli. Sampai sini ditanya izinnya mana? Iya, harus Kenapa dulu. Pak, kan saya udah bayar. Ternyata enggak, memang untuk Itu yang harus dipahamin. ya. Jadi memastikan sebelum melakukan transaksi impor gitu ya, kita cek dulu lartasnya itu. Saya dulu marah loh Pak, saya yang bayar, saya beli, kenapa sih bea cukai tahan? Ternyata ini ya mendukung industri dalam negeri. Tapi benar juga kalau seandainya bebas-bebas saja, Iya. nggak harus izin, habis Pak. Kasihan teman-teman Lapak-lapak gitu ya. sepatu yang di Cipaduyut itu kan buatan dalam negeri ya. Pak, ini fungsi custom di kepabeanan ya. Kayaknya ini sudah cukup memberi gambaran kepada teman-teman Pak. Jadi teman-teman kalau kita lihat ini resume aja, kalau kita mendengar bea cukai ternyata ada dua, kepabeanan dan cukai. Dua bisnis yang berbeda, proses bisnis ya Pak. Dua proses bisnis yang berbeda, saking berbedanya undang-undangnya pun berbeda ya Pak ya. Berbeda. Ini tadi Pak Ardiansyah sudah membuka apa sih kepabeanan, intinya adalah pengawasan barang keluar masuk daerah Indonesia. Kalau bahasa bea cukainya daerah pabean, tapi kita sebut Indonesia. Pengawasannya tadi udah disampaikan, bisa menghimpun penerimaan negara, kemudian melindungi masyarakat, kemudian memfasilitasi perdagangan, dan terakhir adalah mendukung industri dalam negeri. Jadi kalau teman-teman selama ini hanya melihat bea cukai di laut bawa senjata, bea cukai di bandara pegang X-ray, itu adalah tahan barang di e-commerce-nya, itu untuk teman-teman yang biasa belanja. Itu hanyalah mungkin berapa persen dari tugas utama di kepabeanan ya. Kita akan mengulas lagi Pak Ardiansyah. Terima kasih banyak, ini pembukanya. Kita akan membuka lagi. Pak Ardiansyah masih semangat? Oh semangat. Hobinya cuap-cuap ini. Beliau adalah dosen yang tidak pernah capek. Ini sebagai pembuka kepabeanan, kita akan membuat video berikutnya. Kurikulum akan disiapkan oleh Pak Ardiansyah. Video ini akan diupload di channel Prade Production dan channel Ardiansyah SHMH. Nanti teman-teman bisa melihat di dua channel tersebut. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen atau bisa menghubungi Pak Ardiansyah atau saya. Sampai ketemu di video kami selanjutnya dengan tema lainnya lagi. Terima kasih Pak Ardiansyah. Sama-sama. Sampai ketemu di video berikutnya ya Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.